Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Limtara. Berbahagia sekali pada hari ini, 28 September tahun 2022, Lomba Inovasi Musik Nusantara Limtara telah memasuki babak Grand Final, dan pada babak inilah 22 peserta terpilih akan disaring kembali untuk kemudian ditentukan siapa pemenang Limtara tahun 2022. Program ini sudah kedua kalinya yang diselenggarakan oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek bekerja sama dengan Yayasan Adsanti, dan pada tahun ini peserta lebih bervariasi, tentu saja karyanya juga lebih atraktif. Untuk mengawali, kami perkenalkan terlebih dahulu, ada 5 juri yang saat ini hadir secara langsung dan nanti akan memberikan ulasan kritis sekaligus penilaian. Yang pertama ada Bung Ivan Nestorman. Selamat pagi Bung Ivan. Halo, selamat pagi, salam Limtara. Oke, sehat Bung Ivan? Selalu sehat, harus sehat. Ini belangkonnya kapan belinya? Ini belangkon 2 hari lalu. 2 hari lalu. Dan kelihatannya akan dipakai terus, cocok ini kayaknya. Cocok, bagus sekali, ini keren banget. Sehat Bung Ivan ya? Ya, yang kedua ada Mbak Rita Unihutajulu. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi, salam Limtara, selamat pagi semuanya, senang berada di sini. Kemarin dari Medan langsung Mbak Rita ya? Iya, dari Medan langsung. Ya, alhamdulillah. Sehat Mbak Rita ya? Alhamdulillah sehat. Oke, yang berikutnya ada Pak Singgi Sanjaya. Selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Mas Esi, salam Limtara dan sehat. Alhamdulillah, oke. Berbahagia sekali ini, komplit ya ini. Yang selanjutnya ada Mas Gilang Ramadan. Sugeng Ejang Mas Gilang. Selamat pagi. Sehat, saya juga Sehat ya? selalu. Kapan sampai Mas Gilang? Ya kemarin. Oke, Alhamdulillah lancar ya? cuaca bagus. Ya, yang terakhir ada kakak saya ini, Mbak Endah Laras. Selamat pagi Mbak Endah. Selamat pagi DSJ. Sehat Mbak Endah? Alhamdulillah pinaringan sehat. Selalu sehat dan ceria. Ini salah Ceria. satu ciri khas dari Mbak Endah Laras. Matur nuwun, salam Limtara. Ya, terima kasih teman-teman juri, Mbak Endah, Mas Gilang, Pak Singgi, Mbak Rita, Bung Ivan. Dan untuk mengawali program penjurian Grand Final Limtara tahun 2022, kami mohonkan yang terhormat Mbak Nilo Wardani selaku Ketua Yayasan Adsanti untuk memberikan sambutan pembuka. Monggo, saya persilahkan Mbak Deni. Salam budaya, salam Limtara. Yang terhormat Bapak Edi Irawan, mewakili Direktorat Perfilman Musik dan Media yang sudah berkenan hadir pada penjurian untuk memilih 10 besar pemenang Limtara tahun 2022. Yang terhormat seluruh Dewan Juri yang sudah hadir di tempat ini, Mas Gilang Ramadan, Bapak Dr. Singgi, Mbak Rita, Mbak Endah Laras, dan Mas Ivan, selamat datang. Saya sungguh berbahagia pada hari ini kita akan sampai pada penjurian untuk memilih 10 pemenang dari 22 besar yang sudah diseleksi di tahap awal oleh Dewan Juri. Saya sungguh berbahagia karena Limtara pada tahun kedua ini tidak kalah kualitas dan sebarannya dari peserta yang hadir. Dan hari ini seluruh Dewan Juri akan memiliki tugas yang berat untuk bisa menentukan 10 pemenang yang nantinya akan dihadirkan ke Borobudur. Penjurian ini dilakukan di Bumi Adsanti, di tempat Yayasan Atma Nuswantara Jati.
kami sungguh merasa terhormat karena sudah diberi kesempatan untuk 2 tahun berturut-turut ini menyelenggarakan Lomba Inovasi Musik Nusantara. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi, kepada 22 besar, dan nantinya siapapun yang terpilih menjadi pemenang, semuanya juara. Ini hanyalah sebuah awal dari karya peserta semuanya berikutnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, khususnya di dalam inovasi musik Nusantara. Demikian saya sampaikan, selamat kepada Dewan Juri, selamat bertugas. Dan tidak lupa saya juga mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Mas Setiawan Jayantoro yang sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk sampai pada event penjurian ini. Demikian, sekali lagi salam budaya, salam Limtara. Oke, terima kasih Mbak Niluwardani atas sambutan dan motivasinya untuk Grand Final Limtara ini yang akan kita mulai. Selanjutnya akan disambung dan dibuka secara resmi program penjurian Grand Final Limtara tahun 2022. Kami mohonkan Pak Edi Irawan dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Monggo Pak Edi, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Dani, Ketua Yayasan Adsanti, yang saya hormati seluruh tim juri Limtara 2022, dan yang saya hormati Mas Setiawan Jayantoro selaku Ketua Panitia Limtara 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Hari ini saya sangat senang hadir di depan Bapak dan Ibu semua dalam rangka tahapan penjurian dalam rangka Lomba Inovasi Musik Tradisi Nusantara yang akan segera kita lakukan sebentar lagi. Kami dari Direktorat Perfilman Musik dan Media mengucapkan terima kasih atas upaya teman-teman rekan-rekan sekalian sehingga acara ini bisa berjalan. Limtara 2022 merupakan edisi yang kedua, merupakan bagian dari program dan rencana kita ke depan memberdayakan musik tradisi Indonesia dalam penguatan ekosistem musik di Indonesia. Nah, ini bagian tadi disebutkan bagian dari awal upaya kita semua bahwa musik kita merupakan raja di rumah sendiri dan bisa berbicara di forum internasional. Nah, harapan kami dari penjurian ini akan didapatkan karya-karya atau kelompok-kelompok musik yang berkualitas, yang akan bisa terus bersaing baik secara kualitas maupun di bidang industri kreatif di bidang musik. Jadi kepada seluruh tim juri, kami mengucapkan selamat bekerja dan tentu saja ucapan terima kasih kepada Yayasan Adsanti, Bumi Adsanti yang bisa digunakan, yang baru saja diresmikan untuk digunakan, dan mudah-mudahan ini awal yang sangat indah dan baik untuk ke depan dalam upaya kita bersama membangun kebudayaan Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Limtara. Terima kasih Pak Edi Irawan. Dan secara resmi dengan demikian program penjurian Grand Final Limtara siap untuk dimulai. Dan langsung saja nanti akan kami putarkan secara langsung karya-karya yang perlu saya informasikan juga bahwa hasil dari mentoring 3 hari yang kita telah laksanakan itu ternyata direspon cukup baik. Mbak Endah, Mas Gilang banyak sekali memberikan motivasi, Pak Singgih, Mbak Rita juga Bung Ivan, dan realisasinya adalah hampir semua peserta itu merevisi karyanya. Artinya ada proses perbaikan yang mereka lakukan. Mulai dari rekaman ulang, kemudian ada juga rekaman videonya juga ada yang diulang, tempatnya lebih diperbagus begitu ya. Jadi ini lebih menarik dan akan kami putarkan dan teman-teman bisa langsung memberikan komentar dan penilaian langsung bisa dituliskan. Saya kira demikian, siap? Ya. Baik, untuk peserta yang pertama kita ada dari
kelompok Sang Suwanang.
Ya, silakan dari teman-teman juri mungkin ada catatan kritis, analisis, evaluasi yang mungkin bisa disampaikan supaya juga menjadi proses pembelajaran yang menarik begitu ya. Silakan dimulai dari Mbak Rita, tampaknya udah siap. Silakan Mbak Rita. Terima kasih. Catatan plus saya buat kelompok ini membangun komposisinya itu sangat mulus gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu step by step itu tidak lompat-lompat seperti kemarin beberapa kritik kita di mentoring. Jadi ini sudah dibangun dengan sangat baik. Itu saja sih yang paling utama yang saya lihat sangat berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi tidak ada penggalan-penggalan yang sangat tidak enak gitu. Jadi memang flow-nya sudah baik untuk kelompok ini. Dan mereka juga banyak mengambil unsur-unsur dari berbagai tradisi yang disusun seperti tidak bersamaan semua gitu. Jadi step by step-nya itu dan klimaks. Ya, itu yang saya suka dari kelompok ini. Terima kasih. Ya, ada komunikasi musikal begitu yang menarik ya. Silahkan disambung Bung Ivan barangkali. Oke, ini menarik ya grup ini wajah Indonesia. Jadi memang menampilkan wajah Indonesia betul ya. Saya suka mereka mulai dengan intro vokal tadi yang menarik. Apa istilahnya? Vocal noodling. Jadi dia kemana-mana dulu gitu, asik juga ya. Kemudian masuk ke kelihatannya anatomi mereka rubah gitu ya. Sekarang sudah lebih flow-nya seperti kata Ibu Rita tadi lebih terjaga ya. Ada kejutan-kejutan meskipun saya mengharapkan satu perpindahan nada karena di belakang agak sedikit bosan. Memang asik ya. Tapi pas mereka tadi akapela tiba-tiba mereka pindah kunci kemana gitu ya. Pindah satu atau setengah pasti akan lebih menarik lagi. Tetapi secara keseluruhan overall ini oke buat saya. Menyenangkan. Suatu pembukaan yang asik untuk pagi ini. Gitu. Oke. Terima kasih Bung Ivan. Kita lanjut ke Mas Gilang. Saya sudah mulai mencari kira-kira kesalahannya apa gitu. Ya. Jadi mulai mencari. Jadi Mencari kesalahan dulu ya. Oke. Ada kesalahan nanti dia. Jadi sudah agak mulai sulit untuk mencari kesalahannya mana. Jadi udah cukup bagus gitu kan. Oke. Jadi saya mau mulai kayak mana nih ya, nggak bagus mas saya research gitu. Jadi ada pengembangan yang cukup bagus. Ya tentunya ada sedikit-sedikit yang harus dibenahi gitu dari mungkin dari sound atau apa gitu. Ada sedikit-sedikit yang mungkin untuk bisa lebih perfect lagi. Tapi sekali lagi memang saya tadi cukup mulai sulit mencari-cari yang kurang enak ya. Gitu. Oke. Menarik. Itu bagus. Ya, terima kasih Mas Gilang. Lanjut ke Mbak Indah. Ini adalah pertunjukan awal yang langsung menggigit gitu ya. Oke. Dengan garap yang cukup flowingnya semua juga mengakui keren. Dan liriknya itu langsung menyentuh. Dan perpaduan antara part mana vokalnya dan juga part mana instrumennya itu terjalin bagus, tidak kayaknya kebanyakan vokal banget, terus jadi kayaknya ditata sedemikian rupa yang membuat pertunjukan ini keren. Gitu. Oke. Wow, ya. Terakhir untuk peserta pertama kita, Pak Singgih, monggo. Ya, terima kasih Mas Eci. Pertama kesan saya adalah ketika masuk awal-awal ya, atau intro atau apa kalanya, itu tuh proporsional sebagai lomba inovasi musik Nusantara, terutama penggunaan instrumen-instrumen etnis dan dari silang-silang berbagai daerah. Betul. Itu ya. Nah, itu oke, bagus ya. Juga spirit ensemble secara gestur mereka membunyikan alat sama juga yang keluar. Dan ini soundnya
jauh lebih bagus kayaknya daripada yang kemarin nih. Benar-benar. Atau juga karena speakernya bagus ya. Oke. Itu ensemble oke. Oke, ya. Ya, saya cukup itu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi terkait ya komunikasi begitu ya, ternyata sampai ke gestur begitu ya. Saya kira cukup untuk yang peserta kita yang pertama. Kemudian dari Kalimantan kita akan bergerak ke kita gerak ke Banyuwangi. Ada teman-teman dari Damar Art. Jangan berharap tinggi-tinggi Lurai, nanti jatuh. Betul Lurai.
Ya sekilo ulihe nempur. Masa saiki dipangan wong akeh. Mas yo riko pangkate duri kok ojo dumelu riyae. Oh, nggih riyae. Wow. Ya, menarik ya. Menarik ini Mbak Endah dulu silakan, monggo. Iya. Monggo Mbak Endah. Ya, cukup tercengang ya. Oke. Karena di sini saya melihat perpaduan antara instrumen, terus vokalnya itu tidak hanya vokal aja, ada rampak vokalnya, terus ada penuturnya, ada aloknya, itu menjadi satu sajian yang apa ya, saling melengkapi dan ya menjadi sesuatu yang istimewa. Kalau masalah penguasaan apa namanya instrumen, jelas itu Banyuwangi itu terkenal rampak. Spiritnya itu betul. Apalagi dengan lirik ini tentang belambangan ya atau Minak Jinggo Dayun, itu sangat menarik sekali. Oke. Jadi yang ditanyakan kemarin inovasinya di mana begitu? Ternyata mereka memang menawarkan gerakan yang mengarah pada yang disampaikan Mbak Endah tadi kan. Ya, saya kira begitu. Mas Gilang nih yang dari tadi senyum-senyum menarik begitu. Silakan Mas Gilang. Ya, memang sudah nggak asing lagi ya melihat Banyuwangi ya, yang spektakuler. Saya tahu latihannya banyak nih. Pasti. Jadi saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi gitu kepada mereka. Saya tidak akan menilai dari kekurangan bermain alat musiknya atau segala macam, tapi kita menuju ke inovasinya nih. Inovasinya memang mereka sebetulnya berinovasi dari kebudayaannya mereka yang istilahnya sudah baku gitu ya. Ini memodernisasikan dari kebudayaan mereka sebetulnya ada aspek-aspek yang mungkin yang tradisinya agak sedikit ya pembaruan gitu ya. Anak-anak muda ini. Jadi bukan mungkin di sini saya melihatnya kalau alat musiknya yang istilahnya yang modern ada sih, cuma triangle doang. Ada triangle. Mungkin tapi kalau hal yang kombinasi dengan alat-alat yang modernnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kan ya. Tapi saya memberikan mungkin apresiasi tersendiri karena berinovasi dari sebuah komposisi yang mungkin yang baku, tradisi. Iya. Ya, saya tuh terbayangnya, ini kalau saya tuh suka terbayangnya gimana kalau saya ikutan main ya di dalam gitu ya. Saya udah duga ini. Iya kan. Ternyata beneran keluar. Saya udah ngebayangin. Menarik ya. Saya kalau main di situ wah asik nih bisa. Nah kalau dia bisa menang gitu. nanti bisa kolaborasi. Tapi tunggu dulu, Oh, masih tunggu ada dulu. 20 peserta Ya, yang ada lain. 20 peserta lain. Jadi silahkan dinilai. Gitu dulu ya. Menarik Mas Gilang. Ya saya sebenarnya saya sudah menilai ya. Saya udah kalau saya mengutarakan gimana ya kalau saya mau main sama ini kan. Saya udah cukup menilai dari bahasa tersebut gitu. Wah, cukup bagus. Cukup bagus. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Mas Gilang. Monggo Pak Singgi. Ya, inovasinya itu ya di mereka ada teatrikal terus dengan kayak gitu tuh mungkin sebelumnya mungkin nggak ada ya karena ada Limtara ada gitu tuh menjadi-jadi ya di DNA-nya tuh orang-orang kocak-kocak itu kayaknya. Nah itu terus dari video sebelumnya tuh jauh kayak ini jauh dari spirit bermain. Betul. Presisinya itu ya aku sebenarnya tidak mencari jalan tapi kok agak karena semua bagus agak terpaksa saya. Yang pertama itu mengejutkan kita itu kayaknya jangan itulah. Karena terus diimbangi ketika ada kur itu agak lirih loh, tapi ketika masuk vokal lagi udah balance lah. Ya. Nah itu aja sama satu lagi. Ada yang kur, satu liriknya Dayun itu kok saya perlu nyermati lagi buat saya rada OOT out of tune sedikit. Oke. Ya, Dayun itu kok enggak saya enggak nyari karena semuanya sudah oke, jadi nongol sendiri itu. Oke.
Paham. Itu aja, Mas. Oke, silahkan dicatat. Kemudian jangan lupa bahwa dalam proses penjurian ini bukan hanya 10 saja yang kita pilih. Tetapi ada kriteria-kriteria yang sudah harus mulai teman-teman semua nominasikan begitu ya. Sebelum nanti dimusyawarahkan. Yang pertama selain 10 itu ada lirik terbaik. Dan teman-teman bisa langsung lihat liriknya ada di dalam deskripsi setiap karyanya itu. Juga deskripsinya Pak Singgi, Mbak Rita, Bung Ivan. Bisa dilihat kan Mbak Indah juga deskripsinya ini. Seingat saya ini yang paling panjang ini. Menarik sih, tapi memang mereka melalui riset juga gitu ya. Kemudian selain lirik ada vokal, pria, wanita begitu ya, satu-satu. Lalu ada instrumentalis terbaik. Begitu ya. Ini bisa kelompok, bisa juga perorangan. Oke. Ya, saya mengingatkan jadi itu harus mulai dinilai dari sekarang juga. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Bung Ivan silakan. Kelompok ini benar-benar apa ya? Seperti umumnya sebuah kesenian itu mesti ada kerumitan juga, kompleksitasnya itu kelihatan dari mereka bermain apa tadi itu bermain rampak luar biasa sekali ya, luar biasanya. Hanya tidak cocok dalam pengertian kolaborasi dengan budaya lain aja. Itu yang saya tunggu tadi, misalnya rasa modernnya. Tapi modern yang mereka maksudkan memang pengembangan atau berinovasi dengan berangkat dari apa yang ada mereka punya ya. Betul. Tetapi rasa kolaborasi dengan lainnya aja yang saya lihat tidak nampak. Tapi dari segi-segi lain, originalitas, penguasaan alat musik terutama itu kelompok yang luar biasa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ivan. Mbak Rita, ada yang tambahkan? Ya, saya kira ini kelompok yang paling dramatis ya, betul-betul teatrikal, mungkin satu-satunya yang memakai konsep itu. Nah, kalau apakah mereka melakukan inovasi, lebih kepada inovasi within the tradition. Jadi di dalam tradisi mereka memang itu terjadi, selalu ada individu-individu yang menawarkan sesuatu yang baru. Hanya dalam konteks mungkin lomba ini kita perlu melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan budaya di luar mereka gitu. Nah, itu mungkin yang agak sedikit miss di sini. Tapi kemampuannya luar biasa ya, pindah-pindah pola ritme, main-main sama itu luar biasa. Saya kagum sekali. Ada ketegangan-ketegangan, kemudian vokal dan musik itu memang saling berinteraksi. Ya, call and respond ya, itu kuat sekali, nggak seperti jalan sendiri. Memang vokalnya juga ikut di dalam permainan ritme ini. Jadi kejutannya luar biasa. Saya kira itu aja catatan saya buat Sang Dayun. Ya, terima kasih. Bisa saya tambahin? Oke, boleh. Ya, jadi kalau saya melihatnya dari mereka bermain kompleksitas, tapi sudah santai mainnya, sudah enjoy gitu. Saya sudah bermain, sudah memainkan secara sudah memainkan secara kompleksitas. Jadi udah nggak mikir mereka mainnya. Itu kan paling penting kalau berkesenian ya. Biar kadang-kadang ada yang bermain musik berkesenian, kesulitannya tuh masih mikir. Kalau ini udah nggak mikir, dia udah menghayati aja gitu. Jadi udah mengalir aja gitu. Itu hebatnya. Jadi saya memberikan apresiasi, pasti latihannya banyak gitu. Kalau saya tambahkan Gilang, kan ada musik yang bermain benar gitu kan. Ini benar-benar bermain. Benar-benar bermain. Oke, tahan dulu. Kita akan lanjutkan, kita ke timur lagi. Dari Banyuwangi kita ke Mataram, ada teman-teman dari Nusa Tenggara Barat, Bavana, silakan.
Indonesia negeri kita dan beragam kehidupan, ragam suku budaya bahasa. Negeri indah penuh pesona, jelajahi lorong keberagaman. Indonesia pusaka, tanah langit khatulistiwa, tersebar istiadat bangsa. Negeri indah penuh pesona, jelajahi lorong keberagaman. Nusantara dengan pluralitas sebagai bentuk kekayaan jiwa, menghormati segala perbedaan. Jiwa bersatu dalam gelap terang, Nusantara menjadi saksi bahwa sebuah bangsa punya makna sama. Ya, terima kasih. Ini dari Mbak Fana. Silahkan, ada yang mau memulai memberikan tanggapan? Mas Gilang, silahkan. Oh, aku ya? Iya. Karena anak band ya. Itu dia. Moga Mas Gilang. Dari awal saya melihat grup ini grup yang udah jadi ya. sesuai apa mungkin sesuai yang kita cari juga gitu, inovasi. Walaupun kalau dibilang originalitasnya dari saya sebagai musisi pasti dia melihat siapa ya kesenian. Pasti saya tahu arahnya grup ini akan arahnya kemana, saya udah hafal gitu. Cukup rapi dan saya rasa kalau mereka berkelanjutan akan mempunyai warna sendiri nih di grup ini gitu. Kalau terus saya latihan, saya rasa dari
tantangan berikutnya adalah untuk grup ini gimana untuk konsisten. Nah, kalau udah masalah enak lagunya atau tidak enak kan itu relatif ya. Siapa yang menilai gitu. Betul. Kalau saya rasa mereka pun sudah mempunyai ciri khasnya yang harus nanti akan terbentuk sendiri untuk membuat komposisi yang lebih banyak lagi. Saya nggak tahu apakah mereka sudah mempunyai komposisinya, musiknya udah banyak atau belum. Kalau kayak gini suka penasaran, pengen dengar 2, 3 lagu, 4 lagu. Apakah ada benang merahnya nggak mereka? Betul. Apakah mereka hanya membuat satu komposisi? Biasanya kalau melihat grup saya lihat coba mainin komposisi berikutnya. Nah ini buat tips saya buat mereka gitu. Udah bagus. Saya tahu di Indonesia ada beberapa kelompok yang kayak seperti ini gitu. Mereka salah satu yang mungkin saya bisa menilai cukup bagus gitu, mendapatkan warna sendiri juga. Kan saya waktu itu kalau nggak salah ini kan dari Mataram ya. Terus mereka penggabungan ada Jawa Baratnya, betul, ada ininya. Karena saya main drum, saya tahu yang main drumnya cukup bagus juga. Main bassnya juga solid gitu. Ya. Terus penambahan alat musik tradisinya kan cuma ada 2 atau 3 tadi ya. Nggak terlalu banyak. Tapi itu memang apalagi dan notasinya kan, vokalnya, notasi. Itu mendapatkan ciri khas sendiri gitu. Saya sekali lagi ada beberapa grup yang seperti ini. Nah, mereka harus melihat juga gitu. Apakah tantangan berikutnya, apakah mereka bisa bagus dari yang lain-lainnya juga nggak gitu. Itu aja. Tapi apresiasi saya cukup tinggi buat mereka. Bagus. Ya, ini menjadi dialog yang menarik ya. Silakan Mbak Rita. Iya, mungkin seperti kata Mas Gilang tadi, ini contoh kelompok yang sudah siap ya untuk dilempar ke pendengar industri ya. Ini salah satu contoh dan cukup baik untuk anak-anak muda untuk melihat bahwa kita punya source musik tradisi yang banyak yang bisa dikolaborasikan dengan bentuk-bentuk standar pop ya. Dan mereka ada main-main dinamika, flow, rhythm. Ya fokusnya ngambil rhythm saya lihat di sini. Tapi vokal melodinya juga sudah mengambil elemen-elemen tradisi gitu ya. Ya saya kira mungkin lebih banyak lagi ya mereka mengambil source-source yang lain. Sehingga saya berharap banyak kelompok-kelompok di anak muda di Indonesia sehingga ini kita menjadi satu genre yang baru. Jadi artinya orang udah menganggap ini nggak aneh lagi gitu. Ya ini sebenarnya satu seperti jembatan untuk yang main purely pop ini untuk melihat ini sebagai satu model tetap bisa pop dari melodinya, drum, ada bass, tapi asik gitu. Gimana mereka memasukkan unsur-unsur tradisi yang ada. Ya. Makasih Mbak Rita. Silakan Pak Singgih. Ya, pertama kali saya mendengar itu sudah ada blending atau ensemble secara harmoni ya. Intonasi, musik instrumen-instrumen itu udah. Dan ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dari mastering dan juga yang paling menonjol adalah dulu saya agak nekat ya, maaf Mbak, vokalnya itu agak out of tune itu, tapi sekarang ini dia menjadi bagus. Ini kemajuan yang luar biasa ya. Ini juga asik, setiap dia band itu pasti dilandasi dengan instrumen etnis obligato, semua masuk. Ini juga asik gitu mereka itu. Terus saya tadi kita paham juga ini tuh juga kalau industri itu kalian juga masuk lah ya. Demikian Mas, terima kasih. Silakan disambung Mbak Endah. Iya, ini sajian yang menarik karena perpaduan antara yang modern dan tradisi itu juga terjalin apik, dan setiap
instrumen itu mendapatkan tempat di pasnya, mana ketika dia harus menonjolkan dan itu digarap keren, dan vokalnya dia modern tapi ada lekuk-lekuk Sunda, dan yang saya paling takjub dia dari Mataram. Keren, ya sajiannya menarik. Ya, oke. Terima kasih Mbak Endah. Menutup mungkin Bung Ivan ada catatan yang bisa disampaikan, silakan. Sejak semula memang ini termasuk grup yang saya favoritkan karena kita tadi mendengar sama-sama ada idiom modern, misalnya gitarisnya ya pasti referensinya kalau enggak Scofield atau Pat Metheny barangkali ya nuansa-nuansanya. Kemudian yang menarik adalah progression chord-nya itu, fem awalnya juga menarik. Kemudian yang seperti yang disampaikan Pak Singgi tadi, background-nya itu ada bunyi elemen tradisional yang sangat kuat. Ya. Bagi saya hanya ada satu kata dengan grup ini, rasa radionya itu kental. Nanti kalau anak-anak rasa radionya itu kental. Jadi kalau orang putar di radio dengar ini, mereka rasa dekat dengan musik tradisi itu. Dan dengan anak-anak muda yang bermain seperti ini, itu yang bisa membawa musik-musik tradisi yang dianggap serem itu bisa dekat ke pendengar milenial. Nah, ini yang salah satu yang kita cari ya kayak gini. Gitu Mas. Oke, terima kasih Bung Ivan. Ya, dari Mataram kita ke pulau sebelahnya. Beneran ya, Bali itu kan sebelahnya ya. Kita ke teman-teman ada dari Bali, ada Wasesa Ananta. Nek Jawa Waseso ya Mbak. Apa artinya Mbak? Apa? Waseso itu kayak semacam apa ya? Kayak menugaskan. Jadi kayak gitu. Mungkin loh ya. Lah kamu yang anak dalang loh. Jangan dibuka di sini. Oke, silakan. Ada teman-teman Wasesa Ananta dari Bali.
Silakan diawali dari Pak Singgi. Bung Ivan boleh? Aku aja, oke. Boleh, silakan. Cita-cita mereka membuat aransemen sih cukup bagus sebetulnya ya. Aku lihat. Cita-cita aransemennya. Cita-cita aransemennya bagus. Tapi saya lihat memang seperti kedengaran fals karena memang vokalisnya tidak bisa ambil acuan. Karena kelihatannya yang di stem 440 itu cuma bass kan. Kemudian disandingkan dengan alat-alat itu yang pitch-nya pasti di bawahnya itu. Sehingga susah buat vokalis itu, dia mau ikut yang alat tradisi itu pitch-nya atau yang bass. Bass tidak bisa memberi jaminan pitch yang baik untuk seorang penyanyi biasanya. Apalagi tidak ada satu alat instrumen yang definitif pitch-nya, misalnya keyboard atau gitar yang bisa. Sehingga menurut saya kedengaran jadinya fals dia ya. Fals sekali jadinya. Gitu aja Mas. Oke, terima kasih. Mbak Indah, silakan. Ya, aku hampir sama kayak Mas Ivan ya. Yang paling terdengar itu adalah imbal-imbalan vokal, itu kurang enak didengar karena si vokalis juga bingung mau mengikuti tuning yang mana. Ya itu aja. Bingung gitu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Mas Gilang? Ya, saya mencoba duduk di sini mendengar menjadi orang umum istilahnya. Jadi agak untuk pendengar umum agak frekuensi yang terganggu gitu. Apa ya? Kalau orang umum ini apa ya gitu. Kurang enaknya. Ya, saya di sini mungkin tidak menyalahkan siapa-siapa yang di dalam kelompok ini, tapi ada harus ada yang ngalah di sini. Apakah dari main bassnya atau gimana lah, coba harus suatu hal yang harus didiskusikan karena ada ini bisa istilahnya fatal attraction ini. Karena untuk pendengar umum bisa aduh kok nggak masuk ke telinga saya, ada sesuatu hal yang nggak masuk gitu untuk yang umum ya, terutama untuk mungkin kalau tadi menyinggung anak-anak muda segala ada frekuensi yang ini apa kemana gitu arahnya, gitu aja. Ya, oke. Saya kira menarik ya, semakin lama semakin menarik. Silakan, Pak Singgi. Monggo. Ya, prinsip sikat seperti Bang Ivan tadi. Jadi kan pertama juga ketara juga, vokalnya fals. Terus tonasi kacau karena ini mau diatonis atau pentatonis perang. Ada yang satu menarik ya, di tengah itu ada permainan unison yang cukup rumit dan mereka solusinya bagus. Terus satu lagi, saya agak terganggu, nggak tahu nih dengan mereka memang main kekerasan atau mixing-masteringnya, karena kan juga gamelan Bali itu pada intinya kan outdoor ya. Jadi kan ini kayaknya di dalam ya dulu. Itu agak frekuensi high yang terlalu over buat saya gitu. Ya, thank you. Ya. Ada yang lain? Saya tambahkan sedikit aja kombinasinya ya, mereka mungkin yang nggak pas di sini. Dengan hanya bass dan vokal diatonis itu kurang mengikat dia jadinya. Dia ditambah lagi sebenarnya dari permainan itu kuat, permainan polaritem, ada dinamika di sana. Apa yang terjadi? Apakah vokalnya terlalu di depan? Jadi itu aja, ada yang nggak mengikat dari segi harmonisasi dari yang mereka tampilkan gitu. Jadi harus dicari apa gitu ya. Mungkin ada bagian di mana yang tradisi itu dibiarkan sendiri begitu, kemudian diisi dengan vokalnya. Jadi karena mungkin bersama terus, sementara dari awal kombinasinya udah nggak terlalu pas. Itu aja sih yang paling problem di sini. Ya, tapi individunya sebenarnya atau komposisinya cukup menarik ya, serta kemampuan teknis gitu. Dan yang dipakai bukan gamelan yang dituning diatonis ya. Ini mungkin jadi catatan sih sebetulnya. Barangkali mau mempertahankan originalitas larasnya. Sementara banyak unisono mereka kan. Jadi
dari klaster. Ya, catatan yang menarik. Lanjutkan ya. Oke. Ya, dari Bali kita ke barat banget. Kita ke Sumatera sekarang. Ada teman-teman dari Sarvati Indonesia, ini dari Kepulauan Riau. Silakan. Ya, dari Kepulauan Riau, silahkan
Mbak Rita dulu. Monggo Mbak Rita. Iya. Saya senang dengan mereka ini dari segi melodi itu ada tema terus yang mereka bangun, kemudian dikembangkan dengan mengganti-gantikan dengan pola-pola ritme khas Zapin misalnya, kemudian nanti masuk dengan asimetris lain, terus dibuat transisi lagi mungkin kayak bonang gitu, betul. Kemudian masuk lagi ke tema. Jadi temanya cukup dalam dibangun antara alat melodis, alat musik dengan vokal itu kuat ya, dengan unisono kecil yang diinsert itu manis ya, hanya vokalnya mungkin ya agak suaranya agak kurang deket ya gitu mungkin mikrofonnya. Tapi overall ini manis tapi juga gigit gitu. Oke, manis dan menggigit. Iya. Bung Ivan? Oke. Silakan Bung Ivan. Ini memang tidak ada bunyi bassnya, nggak keluar atau memang tidak ada bass? Saya tidak bisa cukup jelas dari sini ya. Nggak ada bass ya? Iya, bassnya berarti nggak ada di pemain sini bass ya? low-nya pakai. Iya, artinya nggak ada pemain bass, bassis gitu ya. Mungkin bagi saya itu yang bikin kering sedikit ya, bikin sedikit. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, temanya menarik. Mayor minornya, major to minor, itu terus yang ditampilkan. Itu Ini kok bisa langsung hafal ya? Itu tadi karena enak kan? Enak. Itu kembali terus ya, jadi kuat. Diingatan itu kuat ya. Karena repetisi terus jadi kuat. Itu yang aku ingat terus. Mungkin dari A ke A minor gitu terus gitu atau apapun kuncinya gitu ya. Tapi interesting. Wow, terima kasih. Mudah diingat kata Pak Singgih karena juri Limtara. Silakan Pak Singgih. Monggo Pak Singgih. Ya. Aku juga dari tadi karena apa? Di bawah cukup sering lah. Nah jadi ingat juga. Nah itu ini karapan ini itu ya. Terus sebenarnya cukup lah, dia cukup teknik tinggi juga. Tapi saya terganggu ya karena mungkin ini mixing masteringnya nggak beres nih. Jadinya kita tuh nggak enak mendengarkan terus. Nah ya, artinya gini loh. Ini mungkin musisi itu nggak cukup dengan kita bermain bagus dok. Tapi kalau lomba begini virtual ini, ya harus saya bahkan seperti videonya kan bagusnya kan seorang kali lah. Yang itu semoga mungkin kayaknya di sini saja ini di sini yang bikin agak kurang jelas ya. Ya cukup kolaborasi ya dari bawahnya. Ya, interaksinya menarik ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mas Gilang. Kalau saya duduknya mau nge-produce grup ini bisa sellable nih istilahnya. Udah itu aja udah saya mungkin kalau saya udah saya jadikan looping mungkin istilahnya. Beneran bahan yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk supaya orang tuh pasti teringatnya gitu. Iya. Ada istilahnya kalau di dunia pop kan ada hooknya. Ini ada hooknya gitu. Walaupun tadi complicated gitu. Yang lainnya sih orang umum udah tahu jelimet ke kiri ke kanan ke kemana. Pulang pasti teringat gitu. Tapi ini bagus memang untuk sebuah sebuah komposisi yang memang ada ekstrimnya gitu. Tapi ada perbendaharaan. Pintar juga untuk supaya secara otomatis ada hal yang teringat gitu dari melodi itu gitu. Tentunya yang lain-lainnya sih jelimet untuk mengingat gitu. Cuman satu hal aja, saya membayangkan kalau mereka tampil nih bukan di ruangan tamu kayak begini ya. Jadi ini kan di ruangan tamu. Jadi kalau saya membayangkan kalau mereka tampil di mana ya pantasnya di hall yang up atau yang gimana ya. Pasti imajinasinya juga kita lain ya berimajinasi. Ini kan terlihat kayak di
ruangan gitu ya. Jadi kan itu juga mengganggu juga secara. Jadi kalau tadi mungkin kalau kita mendengarkan aja gitu ya, jangan dilihat gitu ya. Itu mungkin kita berimajinasinya lain lagi gitu ya. Ya ini kayak ada frame yang mengganggu saya di sini ya. Itu ruangan tersebut gitu. Itu aja. Oke. Ya. Menarik ya, pemetaan daya tariknya barangkali memang sudah ditata sedemikian rupa. Hanya keterkaitan dengan ruang begitu ya, barangkali bisa dimaksimalkan. Mbak Indah ada catatan? Iya, ya sama sih, saya tadi juga agak terganggu dengan mixingnya, dengan ininya. Jadi kan kayak suara low-nya itu hampir nggak ada, perkusinya juga low-nya juga nggak begitu muncul yang di belakang itu. Kita mainnya ini kayak tenanan, tapi kok yang dikeluarkan tuh suaranya kurang balance dengan yang lainnya. Tapi ini secara inovasinya memang berawal dari akar Melayu, yang mungkin biasanya hanya agak monoton, tapi ini dia bisa lari-lari, bisa pindah tempo, bisa ini dan ya overall keren, keren bagus. Ya asik. Wah, kalau SJ pasti di belakangnya orkestra kan. Udah gitu kan berimajinasinya ya kan. Ya kan, wah itu udah pasti keren betul. Kompleksitasnya tuh bisa diselamatkan oleh sebuah harmonisasi yang bagus. Wah itu keren betul. Itu pasti itu bagus, Pak. Tapi referennya juga ini juga memorable juga. Memorable. Jadi easy listening banget gitu, langsung apa. Dan itu menjadi daya pikat yang menyentuh melodinya sebenarnya. Tapi ritmenya nakal gitu ya. Itulah ini uniknya. Kadang-kadang dalam satu anatomi lagu itu kan ada yang bikin refrain. Tapi tidak semua refrain bisa menjadi hook. Bisa saja hook pada bagian lain dari lagu itu. Tidak selalu jatuh pada refrain. Ini kelihatannya lagu ini hooknya di bagian-bagian itu tadi. Mungkin dia itu pre-chorus atau apa tadi itu ya. Tapi asik. Wow, menarik ya. Kita rumahnya di mana nih? Saya telepon nanti. Masih ada lagi kan Mas Gilang, ini nebaknya menarik ini. Kapan-kapan bikin orkestra dengan gini ya. Oke. Dari Kepulauan Riau, kita kemudian ke peserta nomor 6. Kita ke pindah pulau ya. Di Donggala. Dari mana Donggala itu? Sulawesi. Sulawesi mana Bung Ivan? Kurang tahu, tengah kayaknya. Jadi ada teman-teman dari Sanggar Seni Gonenggati. Silakan.
lestarinya. Tukang atas sugi dari hulu lembah hingga ke dataran basah, semesta mengukir prasastinya untuk bumi Indonesia. Dari hulu lembah hingga ke dataran basah, semesta mengukir prasastinya untuk bumi Indonesia. Donggala, Sanggar Seni Konengkati. Silakan, Mas Gilang, monggo. Ya, ini terdengarnya kan kayak minimalis ya. Betul. Apa minimalis? Udah sekarang nih, udah harus saya menilainya harus hati-hati dengan hooknya, melodinya, harmonisasinya. Jadi apa ya? Bagus, cuma kayak kurang sesuatu yang bisa jadi lebih. Saya duduknya di umum juga nih. Ya mungkin kayak tadi jadi ada kurang hooknya nih. Udah bagus sebetulnya. Cuman apakah notasi vokalnya itu sebuah notasi dari kebiasaan tradisinya? Apakah bisa lebih dieksplorasi lagi notasinya untuk supaya bisa istilahnya kalau bahasa gaulnya lebih nendang gitu. Notnya untuk supaya saya nunggu dari tadi. Betul. Kayak saya menunggu surprise apa gitu ya. Dari tadi udah selesai ya gitu. Jadi saya nggak ada surprise-nya dari musik ini. Datar jadi flat. Mungkin kalau di momen tertentu mungkin ya kita suka kadang-kadang manusia suka membutuhkan musik yang datar aja gitu ya. Nggak perlu sing along istilahnya, kita bersenandung bersama gitu. Cuman mungkin tadi saya ada ekspektasi yang lain gitu ya. Cuman nggak menyentuh ke hati saya. Itu dari saya. Makasih Mas Gilang. Disambung Mbak Endah, monggo. Iya, saya hampir sama kayak Mas Gilang ya. Di awal tuh saya cukup takjub dengan perpaduan dua vokal ini. Dan setelah mereka menyuarakan suaranya, pengen dapat apa gitu sesuatu setelah ini. Kayaknya menunggu. Tapi setelah ditunggu-tunggu kayak makin kesini kayak agak monoton. Kayak kurang greget dan kayak belum memuncak tiba-tiba ya udah kelar aja gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dia tidak ingin memuncak. Iya bisa juga ya, pengen dibikin gitu. Gimana, maksudnya kayak tidak ada, jadi kayak tidak ada, ini mau berhenti tapi kok kesannya kayak belum, kayak kok kita sebagai penonton tuh kayak
kok kayak urung rampung bayanganku nih kok wis bar gitu. Kayak gitu. Barangkali emang kesan itu yang memang dia. Iya, jadi begini, kelihatan sekali kalau di Sulawesi itu tipikal lagu ini sebenarnya lagu-lagu magi mereka berangkat dari situ yang memang datar-datar saja. Oke. Memang bisa berjam-jam, apalagi yang di dataran tingginya bisa gitu aja. Memang gitu. Tidak mungkin wah nggak ada. Kita mengharapkan itu kan ada gitu. Jadi memang harus disiasati musiknya gitu kan. Dia lagunya begitu aja konturnya. Tapi mungkin tiba-tiba ada drumming kah atau apa yang bikin agak dramatis gitu kan. Kan bisa juga begitu. Atau mungkin chordnya. Sedangkan kalau musiknya memang harus teman-teman di sana mesti jeli. Tadi ada satu loop yang mereka ulang, sol si do song ting tong ting tong. Kemudian dia jadi sedikit disonan karena lagunya no do saya lompat satu gitu kan. Jadi kayak berantem sedikit colliding. Tapi bentuk lagu-lagu mereka memang suasana begini. Pasti terinspirasi dari itu. Oke. Jadi yang didramatisir mestinya alat-alat tabuhannya atau alat-alat lain gitu aja. Ini kalau dinyanyikan banyak orang di satu kampung itu kayak mantra. Oke. Ya, seni sebetulnya. Jadi Dalam mudah-mudahan tradisinya iya. beberapa orang vokalnya. Biasanya kan kalau di kampung tuh choir koral kan, choral singing. Jadi banyak orang. Apa call and respond, ada yang call, ada yang way. Kalau ditata akan menarik sekali sebetulnya. Ini tantangan inovasi selanjutnya ya. Di situ inovasinya itu yang hilang kali. Oke. Silakan Mbak Rita. Iya, ini sebenarnya ya saya baru sadar memang magis ya. Artinya kalau di industri itu ada musik-musik yang disebut dengan psychedelic. Apa Mbak? Psychedelic. Oh, ya. Jadi nggak perlu klimaks. Justru terus menerusnya itu mereka sebenarnya sudah membangun dari mulai vokal dengan repetitif, ya. Memang tujuannya yaitu nggak klimaks, tapi kalau nggak klimaks orang tinggal di dalam hati sampai pulang, deng. Bisa juga. Itu jadi satu kekuatan juga. Oke. Hanya problemnya mungkin balancing ya di rekamannya. Ya. Terus dramatisnya bisa diambil dari yang lain. Mungkin ada jeritan-jeritan vokal yang dia panjang begitu dari ritmenya gitu. Tapi memang stylenya nggak perlu dibikin macam-macam. Justru on and on-nya itu yang harus dipertahankan. Terkesan mungkin monoton dalam tanda kutip ya, tapi sebenarnya efeknya ya kalau ritual kan begitu ya, makin lama makin intens, orang bisa sampai ekstasi gitu ya. Iya. Nah itu tadi ya, memang tidak ingin dipuncakkan begitu ya. Iya. Ya begitu sudah puncaknya di semua itu adalah puncak. Iya, repetisi itulah puncaknya begitu ya. Iya, psychedelic pendekatannya. Hanya secara radio ya kurang nikmat untuk anak muda ini opo itu ya. Tapi kalau mau suasana tenang, mau ya di mobil malam album, gitu enak. Kan, keren gitu. Dengan satu rekaman yang bagus banget pasti asik. Oke. Karena saya pun juga kalau mendengarkan musik seperti itu jadi terhibur. Karena butuh ketenangan yang sustain gitu. Ya. Yang sustainable. Kadang-kadang ada musik yang malah masuk ke sana. Sementara kita membutuhkan, jadi memang suasana yang dibangun ya. Iya, suasana yang dibangun. Mungkin benar gitu, ada hal-hal yang balancingnya ini yang main ini ya, sehingga kita juga berimajinasi kan. Kalau orang mendengarkan musik kan berimajinasi, asik, kita tuh kayak dibawa kemana gitu. Cuman saya terbayangnya tadi, ayo dong ajak saya kemana gitu. Jadi saya nggak diajak gitu. Oke, paham. Itu aja. Menarik ya. Oke teman-teman, ini hari pertama, ada satu kelompok lagi, lalu kita akan lanjutkan besok supaya fokus. Iya, jadi hari pertama ini kita hanya 7 peserta kan berarti ya. Dan yang terakhir dari Konenggati, Donggala, kita ke Sumatera lagi. Ada teman-teman dari Lampung.
Rekasa. Iki macane aja nggo ya, Mbak Indah. Nek rekoso kan repot ya. Rekasa. Rekasa itu apa? Enggak tahu. Artinya nggak tahu. Nggak tahu juga. Nek rekoso kita kok susah. Sepertinya ini tidak susah. Oke. Urip wis rekoso aja. Oke, Rekasa dari Lampung, silakan. Rekasa mengembang bumi puisi aku melihat Indonesia. Assalamualaikum, tapi nabe, tapi salam pembuka calon salam. Sembunyi, tapi nabe, tapi ngalim bunga. Senang menyemangkan sampai jiwa salah caca dan dosa gajah sikap lagi sana. Mendengar gemuruh ombak kejar mengejar ke bibir pantai, sekawan camar datang mendekat, terbang rendah dan berkicau cipta damai. Sedang ku melihat sawah dan ladang, benih ditabur di tanah harapan, hijau menguning rahmat dari Tuhan. Para petani menari dengan riang. Oh negeriku, ku berlagu tentang indahnya alammu. Oh bumi Indonesiaku, tanah airku surgaku. Hutan menembang kidung bangku palaran, nyanyian burung berpohon rindang, diiring dedaun memuji puja Sangga. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa bersinar-binar mata
Ku menembang Indonesia ya. Benar ya judulnya gitu kan? Ya silakan Bung Ivan. Kalau aku mendengar ini lagu pop biasa ya, hanya Pop biasa. ditaruh elemen-elemen itu tidak teraransemen menurut saya. Karena hanya ada satu body lagu yang notnya tinggal ditambah pernik-pernik, ornamentasi alat-alat tradisi. Oke. Ada sedikit ya singkop-singkop, ada sedikit itu, tetapi tidak terlihat terpikirkan lebih detail aransemennya. Kan biasanya lagu yang sudah pop begini, sisi aransemen untuk etnisnya itu yang diperkencang, diperkuat. Kalau ini benar-benar hanya satu lagu pop, tapi diiringi oleh alat-alat tradisi. Begitu penglihatan saya sih dan pendengarannya. Terima kasih Bang Ivan. Mas Gilang, monggo. Oke. Ini fatalnya ya buat saya. Saya melihatnya, mendengarnya ada suatu hal yang melankolis, musik pop gitu ya. Sederhana. Tapi ada kecenderungan, mungkin ada pembahasan pengen memberikan yang suatu hal yang kompleks gitu aransemennya. Jadi kayak kita bikin sulit di dalam sebuah lagu yang sebetulnya ya sederhana aja gitu melankolis. Mungkin ada rasa ketakutan kalau seandainya memainkan sesuatu hal yang sederhana itu jadinya tidak ternilai bagus gitu ya. Jadi diberikanlah suatu hal yang aransemen yang ekstrim gitu dalam sebuah komposisi yang sebetulnya jangan begitu. Oke. Jadi harus ini kalau dalam komposisi seperti ini kita harus ngebelain sebuah lagu gitu. Jadi alurnya mau kemana ini? Jadi kayaknya jadi ditumpukin supaya jadi ekstrim komposisinya gitu. Ini harus hati-hati, ini lagunya kayaknya udah terbentuk lagunya gitu. Lagunya tuh begitu simpel aja gitu. Jadi nggak usah takut kalau memang sesuatu hal yang lagunya tuh melankolis, sederhana begitu. Jadi apa ya, terlalu ekstrim gitu menurut saya komposisinya untuk perbendaharaan yang seharusnya lagunya simpel-simpel aja gitu. Oke. Terima kasih Mas Gilang. Mbak Endah, monggo disambung. Iya, ya ini kalau menurut saya itu dari awal tadi kayak kesannya hanya menyanyi diiringi dan ditambahi kayak semacam garapan yang dipaksa dikasih pernak-pernik supaya luweh rodok ruwet gitu loh. Kayak gitu. Ya kan, kayak luweh ketok ruwet gitu loh, tapi basicnya kayak hanya mengiringi lagu, mengiringi si penyanyi ini. Tapi saya sangat appreciate karena ini agak lebih bagus daripada yang kemarin dan dengan penampilan tradisi yang ya keren penampilannya itu aja. Tapi di awal ya seperti itu, kayak hanya mengiringi sebuah lagu, seorang menyanyi ditambahi ketok ben ketok riuh, ben ketok ditambahi pernak-pernik ingredient itu. Ya gitu aja. Tidak riuh itu juga sebetulnya menarik kan ya? Maksudnya bukan maksudnya kayak dipaksakan dikasih iki, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, tapi kayak penempatannya kayak kurang pas gitu. Ya kalau karakternya memang tidak riuh ya jangan diriuhkan begitu ya. Dan itu bukan berarti buruk gitu kan? Enggak. Oke. Pak Singgih monggo. Iya. Yang depan itu kan ada atraktif ya, agak unison spirit tinggi. Saya lihat ini apa ini, dia skillnya apa? Oh, Aeolian lah kira-kira. Tapi bukan Aeolian jazz, bukan Aeolian musik Gregorian, Aeolian Donggala. Itu terus vokalnya sementara awal-awal tuh oke juga ya, tapi loh agak malas juga keluar. Dan juga yang lain-lain sudah diberi komentar yang lain. Ya seperti itulah, jadinya memang apa ya, bekerja lebih keras lagi grup ini. Ya, terima kasih. Ya, dari Lampung ini ya teman-teman ya. Oke, silakan Mbak Rita. Iya,
seperti teman-teman bilang itu memang pilihannya saya kira yang nggak cocok mereka. Artinya ini lagu yang sangat pop dari segi melodis. Ya. Vokalnya. Iya, lagu yang mereka pilih, tetapi iringannya mereka mau buat sekompleks mungkin dan rapi sih sebenarnya. Ada ganti-ganti meter tadi sebentar ke 10 balik lagi dan berusaha mengisi setiap part itu dengan klimaks ya. Hanya pilihan lagunya yang nggak cocok untuk dikombine. Jadi ini kombinasi yang kurang pas kalau menurut saya sih. Jadi ada keterpisahan. Sepertinya ini mereka udah ada ide sendiri, kemudian ditempel di situ. Ada kesan nempel dia dari mulai dengan gaya ini kan unisono, polyrhythm, terus tiba-tiba masuk dengan lagu yang seperti ke dunia lain gitu. Tapi mereka yang iringannya tetap mempertahankan dengan ini. Jadi ada keterpisahan mungkin dari melodi pokoknya, intinya, message-nya dengan pilihan aransemen yang mereka pilih itu. Oke. Terima kasih teman-teman, kita sudah menyelesaikan sesi pertama di hari yang pertama ini. Supaya lebih intensif lagi kita akan mengamati, maka sudah saatnya kita akhiri untuk kita lanjutkan besok. Terima kasih Bung Ivan, Mbak Rita, Pak Singgih, Mas Gilang, Mbak Endah, dan tentu saja seluruh teman-teman pemirsa yang sudah rajin menyimak program-program dari Yayasan Adsanti melalui kanal YouTube-nya. Saya sampaikan terima kasih. Kemudian jangan lupa besok adalah sesi kedua. Ya, untuk besok kita akan lanjutkan 8 karya di sesi yang kedua. Saya kira demikian. Untuk penyemangat, ada salam yang dibuat oleh teman-teman Direktorat Perfilman Musik dan Media itu, salam Limtara. Kemudian kami menambahkan dengan L begini ya. Monggo, salam Limtara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.